Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi terbaiknya ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda namun masih di chapter yang kelima. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membentuk angka, menyebutkannya, lalu kita juga memahami bagaimana simbol-simbol matematika diucapkan dalam bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan simbol-simbol tersebut dalam bentuk soal matematika. Ya, nah sekarang kita akan mulai belajar kita by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak-anakku sekalian, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal matematika dalam bahasa Inggris. Jadi basically-nya soal matematika dalam bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia. Hanya saja kita perlu menambahkan satu hal, yaitu memahami cerita atau soal ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di kelas 3 ini kita akan coba soal yang ringan-ringan dulu ya. Nah, bagi kalian yang mungkin nanti punya keinginan untuk mengikuti Olimpiade Matematika, nah soal-soal seperti ini sangat penting ya, karena nanti akan ada soal-soal yang berbentuk bahasa Inggris di dalamnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama di sini saya sudah tuliskan ya. Solving math problem in English, menyelesaikan persoalan atau soal matematika dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh sederhananya saja ya. Nanti kalian juga bisa temukan di buku paket kalian. Oke, yang pertama ada kalimat Banu reads surah Al-Waqiah and surah An-Naba. How many verses does Banu read all together? Oh, ini panjang ya. Kita artiin satu-satu ya. Ingat, untuk menelaah soal matematika ke dalam bahasa Inggris tentu saja kita harus memahami masing-masing kata artinya ya. Kita baca di sini. Boleh buka kamus nanti ya kalau memang ada soal seperti ini. Banu reads, membaca. Jadi Banu membaca surah Al-Waqiah and surah An-Naba dan surah An-Naba. Jadi yang dibaca adalah surah Al-Waqiah dan surah An-Naba. Oke, itu informasinya yang diberikan. Pertanyaannya, nah kata how many. How many ini artinya berapa banyak. Nah, oke, nanti pemahamannya coba dipahamin ya, dinalar ya, apakah ini ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Kita lihat, how many verses, berapa banyak ayat yang Banu reads, baca, all together, seluruhnya, semuanya. Nah, berarti logikanya soal ini adalah soal yang meminta kita untuk menambah, ya, menjumlahkan. Dari mana cirinya? Ada kata all together yang artinya seluruhnya. Berarti itu ada yang ditambahkan. Ya, kalau nggak ditambahkan biasanya jumlah dari suatu perhitungan. Oke, kita mulai soal yang kedua dulu ya. Kita artikan lagi sama-sama. In Isya prayer, di sholat Isya, Musa reads Quran surah Al-Kautsar. Yang dibaca adalah Quran surah Al-Kautsar. Nah, disebutkan di sini jika satu huruf, jika satu huruf is valued, dinilai atau diberikan ganjaran 10 rewards atau 10 pahala, satu huruf diganjar 10 pahala. How many rewards, berapa banyak pahala will Musa get all together, yang akan Musa dapatkan seluruhnya, all together. Nah, balik lagi ya, ada all together, berarti seluruhnya, semuanya. Nah, jadi dapat di sini juga ada proses penjumlahan, ya, ada proses penjumlahan atau proses perkalian. Nah, itu ya, boleh dijumlahkan atau dikali, mana yang lebih cepat nanti. Oke, kita cari tahu dulu nih jumlah Quran surah An-Naba, Al-Waqiah dan Quran surah Al-Kautsar. Ya, nah, sekarang kita cari tahu jumlah masing-masing ayatnya ya. Jadi tadi setelah kita cari, maka jumlahnya ketemu sekarang. Jadi ada Quran surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini jumlahnya 96 ayat, 96 verses.
Nah, jadi karena tadi ya all together itu artinya ditambah seluruhnya, maka ada proses penambahan atau penjumlahan. Lalu ada kata apa lagi? An-naba. An-naba itu 40 ayat, 40 verses. Nah, tentunya kalian yang di kelas 3 udah gampang sekali ya, 96 ditambah 40, 96 plus 40. Ya, cari kita tambahin. 96 plus 40. 6 plus 0 will be 6. 9 plus 4 will be 13. Nah, jadi jawabannya 136 verses. Nah, maka jawabannya Banu reads 136 verses altogether. Jadi Banu membaca 136 ayat seluruhnya dalam satu kali sholat. Nah, oke, jadi ketemu ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Ingat, pahami dulu dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, nah, jadi jumlah huruf pada surah Al-Kautsar tadi adalah 43 letters, 43 huruf. Tadi disebutkan if one letter is valued in 10 rewards, jika satu huruf saja diberikan ganjaran pahala 10, maka berapa jumlahnya? Maka di sini diapain? Dikalikan, ya, dikalikan 10. Karena kalau mau dijumlahkan jadi banyak. 43 sampai 10 kali. Nah, 43 tambah 43 terus sampai 10 kali. Maka itu menjadi sesuatu yang memakan waktu ya. Kita coba kalikan saja dengan jadi lebih mudah. Oke, maka 43 dikali 10. Ya, kita pakai perkalian bersusun seperti ini ya. Pasti udah pada pinter ya. Oke, sekarang kita coba 0 dikali 0 times 3 will be 0. 0 times 4 will be 0. And then 1 times 3 will be 3. 1 times 4 will be 4. Nah, tambahkan 0, 3, 4. Oke, maka jawabannya adalah so how many rewards will Musa get altogether? 43 times 10 will be 430. 430. Jadi banyaknya pahala sesuai jumlah huruf dalam Quran surah Al-Kautsar, maka 43 dikali 10 menjadi 430. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Ingat, kuncinya adalah memahami bahasa Inggrisnya. Dari situ kalian bisa menalar apakah nanti akan dikali, dibagi, dikurang atau ditambah. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit contoh bagaimana cara menyelesaikan soal matematika dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ya. Let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again on our next meeting. Bye.